Kabut pagi masih menyelimuti lembah-lembah curam Kiwirok di pegunungan bintang ketika Dr. Yohanes Tabuni menginjakkan kakinya di jalanan berbatu menuju puskesmas. Udara pegunungan yang dingin menusuk tulang membuat nafasnya terlihat putih di udara subuh yang sepi. Dokter muda berusia 28 tahun asal Jayapura ini sudah terbiasa memulai hari sebelum matahari terbit sejak ditugaskan di daerah terpencil ini setahun silam. Tangannya yang kokoh memegang erat tas medis berisi obat-obatan darurat sementara matanya yang berkantung menatap jalanan sepi. Hari ini ia harus menjangkau kampung Okbibab yang terletak 15 km ke arah timur. Bau kayu bakar dari dapur-dapur warga mulai memenuhi udara, bercampur dengan aroma khas kopi Papua yang pahit. Di kejauhan, suara burung-burung hutan mulai bersahutan menyambut pagi, menciptakan melodi alam yang biasa menemani perjalanannya. Tak ada yang menyangka, dalam hitungan jam, kedamaian pagi ini akan berubah menjadi mimpi buruk yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebagai satu-satunya dokter tetap di puskesmas Kiwirok, Yohanes memikul tanggung jawab yang jauh melebihi gelar dokter umumnya. Setiap pagi, sebelum klinik buka pukul 7 waktu Indonesia Timur, ia sudah harus memeriksa stok obat-obatan esensial, dari antibiotik sampai anti-malaria, yang sering kali nyaris habis karena keterbatasan pasokan. Di sini kita harus jadi serba bisa, ujarnya suatu hari kepada Ibu Maria, perawat senior yang telah mengabdi 20 tahun di Kiwirok, sambil menunjukkan gigi palsu yang baru saja ia pasang untuk seorang nenek tua kemarin sore. Ruang kerjanya yang sempit di sudut puskesmas menjadi saksi bisu perjuangannya, dindingnya dipenuhi tabel jadwal vaksinasi anak, diagram penanganan gizi buruk, dan foto-foto pasien yang berhasil diselamatkannya. Di balik penampilannya yang sederhana dengan kemeja lusuh dan celana kaki lapuk, tersimpan tekad baja seorang idealis, lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih ini dengan sengaja memilih penugasan di daerah terpencil, menolak tawaran kerja di rumah sakit swasta ternama di Jayapura. Disinilah saya paling dibutuhkan, katanya suatu malam sambil menatap bintang-bintang yang terang di langit Kiwirok, suaranya bergetar antara kelelahan dan keyakinan. Hari itu bermula seperti hari-hari biasa, meskipun ada kegelisahan yang tak biasa menggelayuti udara pagi. Ketika Yohanes sedang memeriksa stok vaksin polio di gudang kecil belakang puskesmas, langkah kaki tergesa-gesa Markus, petugas gudang yang juga pemuda lokal, membuatnya menoleh. Wajah Markus yang biasanya cerah kini pucat lesi, peluhnya bercucuran meski udara pagi masih dingin. "Dok, kabar buruk," bisiknya sambil mencuri-curi pandang ke jendela. "Semalam di pasar gelap, orang-orang bicara. KKB akan serang Kiwirok hari ini. Mereka marah karena puskesmas dianggap alat pemerintah." Yohanes berusaha tetap tenang meski jemarinya gemetar memegang botol vaksin. Ia teringat insiden sebulan lalu di distrik Oksibil, di mana sebuah puskesmas dibakar hingga rata dengan tanah. "Kita tidak boleh panik," katanya sambil menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 7.15 waktu Indonesia Timur, "tapi, siapkan dokumen penting dan obat-obatan darurat." Diam-diam, di luar, awan hitam mulai mengumpul di cakrawala, seakan menjadi pertanda badai yang akan datang. Sejak menerima kabar buruk itu, Yohanes berusaha menjalani rutinitas paginya dengan normal meski setiap suara langkah kaki di halaman puskesmas membuat jantungnya berdebar kencang. Ia menyusuri lorong-lorong puskesmas dengan waspada, matanya sesekali melirik ke jendela, memindai setiap gerakan mencurigakan di luar. Pasien pertama hari itu, seorang ibu muda dengan bayi demam tinggi, tampak tidak menyadari ketegangan yang menyelimuti ruang periksa. "Ini antibiotik untuk si kecil, Bu," ujar Yohanes dengan suara yang sengaja dibuat tenang, sementara tangannya mencatat resep dengan tulisan yang sedikit gemetar. Di ruang tunggu, beberapa warga mulai berbisik-bisik tentang kabar buruk yang beredar, suara mereka parau oleh kekhawatiran. Ibu Maria, sang perawat senior, menangkap pandangan Yohanes dan mengangguk pelan, sebuah isyarat diam bahwa mereka harus waspada. Ketika lonceng kecil di meja resep berbunyi menandakan pasien berikutnya, suara itu membuat Yohanes tersentak, seperti alarm yang memperingatkan bahaya yang semakin dekat. Di kejauhan,
Gema suara kendaraan bermotor yang melintas di jalan berbatu membuat beberapa kepala menoleh ke arah jendela, setiap deru mesin kini terdengar seperti ancaman yang mengintai. Pukul 8.17 waktu Indonesia Timur. Dentuman pertama mengguncang dinding puskesmas bagai gempa kecil, membuat rak-rak obat bergetar dan beberapa botol jatuh berderai. Yohanes yang sedang membalut luka seorang anak kecil langsung menoleh ke jendela, asap tebal sudah membubung di ujung jalan desa. "Mereka datang!" teriak seseorang dari luar, suaranya nyaris hilang dalam hiruk-pikuk yang tiba-tiba meletus. Suara tembakan berikutnya lebih dekat, disusul teriakan-teriakan kasar dalam bahasa daerah yang membuat darah Yohanes membeku, "Bakar bangunan pemerintah! Usir Antek Jakarta!" Dengan refleks terlatih, Yohanes segera bertindak. "Semua pasien, masuk ke ruang dalam. Perawat, kunci pintu belakang," perintahnya sambil menggendong pasien ciliknya. Dari balik tirai jendela, ia melihat pemandangan mengerikan, sekitar 15 orang bersenjata, beberapa bertopeng, lainnya dengan muka dipenuhi cat perang tradisional, sedang bergerak cepat menuju puskesmas. Seorang di antaranya mengacungkan parang panjang, berkilat sinar matahari pagi yang kontras dengan kegelapan di matanya. Ledakan ketiga, kali ini lebih dekat, membuat kaca jendela depan pecah berhamburan. Potongan kaca tajam bertebaran di lantai ruang tunggu yang tadi pagi masih dipenuhi senyum pasien. Bau mesiu mulai menyusup masuk, bercampur dengan aroma disinfektan yang biasa menenangkan, kini justru menambah suasana mencekam. Di luar, suara jeritan warga yang berlarian menyelamatkan diri semakin menegaskan, mimpi buruk yang mereka khawatirkan telah menjadi kenyataan. Dengan napas tersengal, Yohanes segera mengumpulkan pasien yang panik ke ruang penyimpanan obat di belakang. Tangannya yang biasa terampil menyuntik kini gemetar saat menggeser rak besi untuk barikade. "Diam semua, jangan bersuara," bisiknya lirih sambil mematikan lampu. Kegelapan yang tiba-tiba menyergap ruangan hanya diterangi celah cahaya tipis dari ventilasi atas. Di luar, suara derap kaki semakin dekat, diikuti tendangan keras ke pintu depan. "Keluar kalian, pengkhianat!" teriak salah seorang penyerang dengan logat berat. Tiba-tiba, dentuman dahsyat mengguncang bangunan. Yohanes merasakan panas menyengat di punggungnya saat ledakan meluluh lantakkan ruang tunggu. Asap tebal menyusup melalui celah pintu, memaksa mereka batuk-batuk. Seorang ibu tua menggenggam erat tangan Yohanes, matanya membesar ketakutan. "Dokter, anak saya, dia masih di ruang periksa," rintihnya. Tanpa pikir panjang, Yohanes membuka celah kecil pintu darurat, pemandangan di depan membuat jantungnya nyaris berhenti, api sudah menjalar di dinding kayu, sementara sosok-sosok bayangan bersenjata bergerak seperti siluet setan di balik asap. Di tengah keputusasaan, telinga Yohanes menangkap suara tangisan anak dari arah ruang periksa yang sudah mulai dimakan api. "Tuhan, beri aku keberanian," gumamnya sebelum memberanikan diri merangkak di lantai yang mulai panas, menghindari jilatan api yang semakin ganas. Setiap sentimeter geraknya adalah pertaruhan nyawa, sementara jerit-jerit penyerang masih terdengar jelas di antara gemuruh api yang melahap puskesmas. Dengan tubuh merayap di lantai yang semakin panas, Yohanes berjuang menembus asap tebal yang membuat matanya perih dan napasnya sesak. Lidah api sudah menjalar ke plafon ruang periksa, membuat serpihan kayu terbakar berhamburan seperti hujan api. Di balik derak bangunan yang mulai ambruk, ia mendengar suara tangisan kecil dari balik meja pemeriksaan yang sudah separuh terbakar. "Dok, dok," rintih Adit, pasien cilik berusia 6 tahun yang tadi sedang menunggu jadwal imunisasi, kini terkunci ketakutan di bawah meja dengan kaki tergores pecahan kaca. Tanpa pikir panjang, Yohanes menerjang maju, mengabaikan rasa panas yang membakar telapak tangannya saat menyentuh lantai. Sebuah balok kayu terbakar jatuh tepat di depan wajahnya, memercikkan bara ke lengan kanannya yang langsung melepuh. "Pegang erat dokter," teriak Yohanes sambil mengangkat tubuh kecil Adit yang gemetar. Saat berbalik untuk menyelamatkan diri, dari balik asap muncul sosok tinggi dengan parang berkilat. "Ini untuk pelajaran buat pengkhianat seperti kamu," geram suara itu sebelum benda tajam itu menyambar bahu Yohanes. Darah segar menyembur membasahi baju putihnya yang sudah kotor oleh jelaga. Dengan sisa tenaga,
Yohanes melindungi Adit menggunakan tubuhnya sendiri sambil terus merangkak menuju pintu darurat. Setiap gerakan terasa seperti pertarungan melawan maut. Darah dari lukanya meninggalkan jejak merah di lantai. Sementara asap hitam semakin memenuhi paru-parunya, di telinganya yang berdenging, ia masih bisa mendengar jeritan Ibu Maria dari ruang belakang, "Dokter, cepat, pintunya akan ambruk." 5 meter terakhir sebelum mencapai keselamatan terasa seperti 5 kilometer. Ketika akhirnya sampai di ambang pintu, tangan-tangan yang menunggu segera menarik tubuhnya yang lemah dan Adit yang menangis histeris. Saat berpaling untuk terakhir kali, Yohanes menyaksikan puskesmas tempatnya mengabdi selama setahun terakhir runtuh ditelan api, membawa serta semua kenangan, perjuangan, dan impiannya dalam kobaran panas yang menyala-nyala. 2 minggu setelah tragedi Kiwirok, kabar duka datang dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Dr. Yohanes Tabuni, sang pahlawan yang berhasil menyelamatkan 28 nyawa, menghembuskan napas terakhirnya akibat infeksi parah pada luka bakar dan komplikasi dari luka tusuk di paru-paru yang tidak terdeteksi sebelumnya. Jenazahnya dibawa pulang ke Kiwirok dengan iring-iringan panjang warga yang menangis, melewati puing-puing puskesmas yang masih mengepulkan asap, simbol ironis dari perjuangan seorang dokter yang gugur di medan tugasnya sendiri. Pemerintah memang segera membangun puskesmas baru, lebih megah dengan pagar tinggi dan pengamanan ketat. Tapi bagi warga Kiwirok, kehilangan mereka tidak tergantikan. Adit, bocah yang diselamatkan Yohanes, kini sering terbangun tengah malam menjerit ketakutan. Ibu Maria memilih pensiun dini, tangannya tak lagi stabil memegang alat medis setelah trauma yang dialami. Data Komnas HAM menunjukkan peningkatan serangan KKB terhadap fasilitas kesehatan pasca insiden ini. 7 puskesmas lagi dibakar dalam 3 bulan berikutnya. Ironisnya, korban terbanyak adalah warga Papua sendiri yang kehilangan akses kesehatan. Impian Yohanes tentang Kiwirok yang sehat kini terkubur bersama dirinya di bukit kecil menghadap ke lembah. Nisannya sederhana, bertuliskan, "Di sini terbaring seorang dokter yang mencintai Papua sampai akhir." Di ruang kerjanya yang dulu, terselip secarik kertas hangus terbakar yang masih bisa terbaca, "Jika suatu hari aku tiada, ingatlah, pelayanan tidak pernah tentang gedung, tapi tentang hati yang mau peduli." Pesan itu kini menjadi epitaf bagi tidak hanya Yohanes, tetapi juga bagi harapan-harapan yang ikut mati di tanah Papua yang terluka.